وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشاد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام المؤلف رحمه الله ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. أو بنطق بحرف مفهم, atau salat menjadi batal dengan sebab berkata mengucapkan dengan satu huruf yang memberikan paham. Kaki seperti ki, wa'i dan lafaz i, wafi dan fi. Au biharfin mamdudin, atau mengucapkannya dengan huruf mad, huruf yang dipanjangkan. Li'annal mamduda fil haqiqati harfani, karena bahwa huruf mad itu pada hakikatnya yaitu dua huruf. Wala tabtulu sholatu bitalaffudihi bil arabiyyati biqurbatin tawaqqafat 'ala lafzi, dan tidak batal oleh sholat dengan melafadzkan dia seseorang dengan bahasa Arab biqurbatin, melafadzkan dengan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, tawaqqafat 'ala lafzi, yang butuh oleh ibadah itu atas dilafalkan. Kanadrin seperti nazar, wa itqin dan memerdekakan hamba sahaya. Ka'an qala seperti bahwa mengucapkan oleh orang yang sholat, nazar tuli Zaidin bi alfin, aku nazar untuk si Zaid dengan 1000 dinar. Au a'taqtu fulana, atau memerdekakan oleh aku akan si anu. Walaysa misluhu at-talaffuz bi niyati shaumin aw i'tikafin, dan tidaklah seperti talaffuz bi qurba, yaitu talaffuz melafalkan dengan niat puasa, aw i'tikafin, atau niat i'tikaf. Li'annaha la tatawaqqafu 'ala al-lafzi, karena bahwa niat puasa atau i'tikaf itu la tatalaffadhu, la tatawaqqafu, yaitu tidak butuh 'ala lafzi, atas dilafalkan. Falam tuhtaj ilaihi, maka tidak dibutuhkan niat puasa, melafalkan niat puasa itu ilaihi. Falam tuhtaj ilaihi, maka tidak dibutuhkan niat ilaihi, kepada melafalkan. Wala bidu'ain jaizin, dan tidak batal sholat dengan membaca doa yang boleh, walau li ghairihi, meskipun doa untuk orang lain. Bila ta'liqin, dengan tidak ada ta'liq ibadahnya dan doanya. Wala khitabin li makhlukin, dan tidak ada khitab bagi makhluk fihima, pada kurbah dan doa. Fatabtulu bihima inda ta'liqi, maka batal oleh sholat dengan kurbah, ibadah dan doa seketika ditaklik. Kain syafallahu maridi fa'alayya itqu raqabatin, seperti jikalau menyembuhkan Allah akan orang yang sakitku, maka wajib atasku yaitu memerdekakan hamba sahaya. Au Allahumma gfirli in syi'ta, atau ya Allah ampunilah olehmu bagiku kalau kau mau. Wa kadza inda khitabi makhluqin ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ini batal ketika menghitabi makhluk selain kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau inda sama'ihi li dzikrihi 'ala al-awjahi, sekalipun ketika mendengarkannya dia bagi menyebutkan Nabi atas kaul muqtamad, atas kaul muqtamad. Nahwu nadartu laka bikada, seumpama aku nadar bagimu dengan seanu.
au rahimakallah, atau ucapannya rahimakallah, walau limayitin, sekalipun diucapkan bagi mayit. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu dah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas hal-hal yang dapat membatalkan sholat, berbicara tentang ngomong dalam sholat. Kata Fathul Mu'in, au binutqin biharfin mufhimin kaki wa'i wafi, au biharfin mamdudin li'annal mamduda fil haqiqati harfan. Jadi di antara hal yang dapat membatalkan sholat adalah ngomong dengan satu huruf saja tapi memberikan faham, itu bisa membatalkan sholat. Maknanya, manakala kita sholat, lalu di dalam sholat itu kita mengucapkan tanpa ada udzur, kita yang sholatnya mengucapkan satu huruf saja, tapi huruf yang memberikan pemahaman, pastikan sholatnya jadi batal. Bila pertemuan yang lalu dua huruf, walau tidak memberikan paham, batal sholat. Malam ini bagaimana kalau orang sholat, lagi sholat ngomong sehuruf tapi ada maknanya? Maka kata Fathul Mu'in, au binutqin biharfin mufhim. Bila kita sholat, di dalam sholat itu kita ngomong satu huruf saja yang memberikan paham, maka sholatnya jadi batal. Jadi batal. Seperti mana dalam bahasa Arab, qi itu artinya jagalah. Gitu. Kita ngomong dalam sholat, qi, jagalah olehmu. Paham dengan qi, ada maknanya. Ain, gitu. Ain itu maknanya sama, pelihara. Ain. Apalagi fi itu tunaikanlah, karena qi dari waqa yaqi wiqayatan fahuwa waqi wa dzakaru qi. Ai wa ayai wi ayatan fahuwa waqin wa dzakaru ai. Ada maknanya sehuruf doang. Begitu. Fi dari wafayafi wafaan, fahuwa wafin wa dzakaru fi. Fi tunaikanlah, fi al-wa'da, tunaikanlah olehmu akan janji. Begitu. Rok tuh ro'aya ru'ya. Rok hadal kitab, lihatlah olehmu. Bahasa sehuruf doang, tapi memberikan paham. Ini sholat jadi batal. Kenapa? Kita ngomong ki, kita ngomong ain, kita ngomong fi, kita ngomong shi, kita ngomong ro, sholat jadi batal. Bukankah hanya satu huruf? Masalahnya semua ini adalah kalam, kalimat yang sempurna, baik dalam tinjauan bahasa maupun dalam tinjauan syariat. Kalam bisa maknanya memberikan paham, bisa maknanya tidak memberikan paham dalam pandangan ahli lughat, ahli fiqih,
dan ahli usul fiqh. Berbeda dengan pandangan ulama gramatikal bahasa Arab, ilmu nahwu, maka kalam harus mufid. Sedang ngomongin ki, ini udah memberi faham. Maka karena memberikan faham, kalimat itu kalau diucapkan dalam sholat, maka sholatnya jadi batal. Dari mana dalilnya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini tidak layak di dalamnya sedikit pun daripada omongan manusia. Maka ti masuk sedikit pun, memberi paham, maka sholatnya menjadi batal, au biharfin mamdudin, begitu juga ngomong satu huruf tapi pakai mad, a u i, mad tabi'i itu ayu, alif ya waw, ini mad. Seperti kita ngomong a panjang, begitu. Seperti ngomong bu panjang, ada wawnya, bi ada iyanya, mad. Bagaimana satu huruf tidak memberi paham tapi bermad panjang, satu huruf a, satu huruf, begitu, artinya wahai, begitu, maka sholat jadi batal. Sholat jadi batal. Jadi bila mana orang sholat, ketika lagi sholat ngomong a, begitu, maka sholatnya jadi batal. Kenapa? Karena a yang panjang itu maknanya dua huruf. Sebab mad itu artinya satu huruf, maka dengan huruf yang di depannya menjadi dua huruf. Li'annal mamduda fil haqiqati harfani, alasan batal karena huruf mad itu secara hakikat dua huruf itu begitu. Dan dua huruf walaupun tidak memberi paham maka menjadi batal adanya. Singkatnya saudara, mengucapkan satu huruf ketika lagi sholat dapat membatalkan sholat dengan tiga catatan. Yang pertama, bila mana satu huruf itu memberi paham, kayak materi pertama ki, itu sholat jadi batal. Kedua, bila mana satu huruf itu pakai mad, begitu, u begitu, i begitu, ini pakai mad. Sebab dengan pakai mad dimakna dua huruf. Ketiga, bila niatannya main-main dalam sholat, begitu lagi sholat niatnya main-main, maka dengan sendirinya sholatnya jadi batal. Kemudian wala tabtulu sholatu bitalaffudihi bil arabiyyati bi qurbatin tawaqqafat 'alal lafzi. Bagaimana di dalam sholat ini mengucap itu ada dua dalam sholat. Ada ngomong yang batalin sholat, ada ngomong yang tidak batalin sholat. Ngomong mana ngomong yang gak batalin sholat?
adalah bila mana kita lagi sholat ngomongin tentang ibadah yang butuh diucapin. Kalau ibadah itu butuh diucapin, butuh dilafadin ibadah itu, lagi sholat diomongin, sholatnya enggak batal. Contoh, nadar. Nadar itu enggak bisa dalam hati. Dalam hati enggak dihitung. Di hatinya saya nadar pengen bagi duit si Mamat 1 juta. Si Mamat juga enggak bakal nagih juga. Nagih enggak si Mamat? Emang apa? Iya enggak dengar. Maka kalau nadar itu harus diucapin. Maka lagi sholat kita nadar, enggak apa-apa. Nadar yang bukan takliq, nadar tabarrur, nadar yang tidak ada jikalau. Seperti dalam sholat kita ngomong lillahi alayya shaum, hak bagi Allah, wajib bagiku puasa. Artinya saya nadar puasa. Begitu ngomong, tapi nadar ini enggak batalin sholat, karena nadarnya tidak ada ta'liq, enggak batalin. Begitu juga memerdekakan hamba sahaya. Kata kita dalam bahasa Arab, a'taqtu Zaidan, saya merdekakan budakku si Zaid. Dalam agama, lagi sholat ngomong begitu, apalagi sujud, apalagi duduk atau sujud, sholatnya nggak batal. Sebab memerdekakan budak harus diucapin. Ini ibadah tidak bisa dalam hati, kudu dilafalkan. Nadar, tapi nadar tidak semua. Nadar yang tidak ada taklik, tidak pakai digantungkan. Kalau digantungkan bakal batal. Kalau bapak saya sembuh, pakai kalau, ini batal. Kalau nadar tabarrur al-khali anit ta'liq la yubtilu shalah. Nadar yang tidak ada takliq maka tidak membatalkan sholat. Wakaf, kudu ngomong wakaf. Lagi sholat waqaftu tilkal ardo li Zaidin, saya wakafin itu tanah yang di Parung untuk Yai Zaid. Lagi sholat, emang kudu diomong kalau wakaf. Enggak diomong kagak jadi. Itu enggak batal sholat. Begitu sedekah, lillahi alayya shadaqatu, saya nadar mau sedekah. Lagi sholat berbahasa Arab, enggak batal. Kenapa? Nadar, wakaf, memerdekakan hamba sahaya, rangkaiannya adalah ibadah yang butuh diucapkan, sehingga sholat tidak batal. Jadi ada mengucap yang batal, ada mengucap yang tidak batal. Bila memerdekakan hamba sahaya, saking Islam pengen ada pembebasan pada budak, harus dihapuskan. Maka lagi sholat memerdekakan budak, jadi memerdekakannya dan sholatnya tidak batal sholatnya. Itu makna wala tabtulu sholatu bitalafudhihi bil arabiyati bi qurbatin tawaqqafat ala lafzi. Sholat tidak akan batal bila kita ngomong berbahasa Arab dengan ibadah yang butuh dilafalkan. Nadar, wakaf, memerdekakan budak, begitu. Itu butuh dilafalkan, maka sholat tidak menjadi batal. Tapi bagaimana lagi sholat niat puasa, lagi sholat isya, ini sholat lagi pas baca surat nawaitu shauma qadin an ada'i fardhi syahri Ramadan dan seterusnya.
atau nawaitu shoma ghadin min yaumin isnaini, begitu. Bagaimana? Ini kan melafalkan bahasa Arab. Kalau ibadah itu tidak butuh dilafalkan, niatnya cukup di hati, bila dilafalkan sholatnya jadi batal. Niat puasa di hati, itu yang di masjid rame-rame. Mari kita niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini bukan niat, namanya melafalkan niat. Niat mau di dalam hati. Lagi sholat, nawaitul wudu'a. Wudu enggak perlu diucapin, ngucapinnya sunnah. Maka tidak termasuk daripada ibadah yang butuh dilafalkan niatnya, enggak. Sehingga puasa atau i'tikaf kalau kita ucapin maka batal sholatnya. Kedua, bila kita ngomong ada yang batalin, ada ngomong yang enggak batalin. Ngomong yang enggak batalin dua. Satu, ngucapin ibadah yang butuh diomongin. Tadi tuh nadar, wakaf, mereka nambah saya, butuh diomongin. Lagi sholat tidak batal. Dua, wala bidu'ain jaizin walau li ghairihi. Kedua, tidak membatalkan sholat bila kita sholat baca doa bahasa Arab. Kita baca doa yang boleh, tapi doanya, sebab ada doa yang boleh, ada doa yang tidak boleh, yang haram. Kalau doa itu boleh, silakan saudara minta anak lagi sujud, enggak apa-apa. Allah marzuqni dzurriatan thayyibatan, ya Allah anugerahkan kepadaku anak cucu yang baik-baik, yang soleh. Boleh. Apa aja kita minta bahasa Arab doa, boleh. Silakan saja. Saudara baca doa, baca zikir, lagi sholat baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sampai 15 kali boleh. Mau sujud baca juga silakan. Doa, zikir tidak mengapa. Itu makna wala bidu'a. Jadi doa yang boleh tidak membatalkan sholat. Silakan kita kalau sholat berdoa. Wong nabinya menyatakan innama hiya Qur'anun wa dzikrun wa tasbihun. Sholat itu isinya baca Quran, baca zikir, baca tasbih, baca doa. Silakan. Walaupun tidak diajarin oleh Nabi, enggak apa-apa. Doa itu silakan saja kita doa lagi sholat, tapi berbahasa Arab. Saya pengen banget dagangan saya laris. Ini bagaimana cara mintanya? Tanya sama kiai di lingkungannya. Bagaimana itu cara ngarabin tuh yang gitu? Boleh. Tapi kalau doanya bahasa Indonesia lagi sujud, ya Allah cicilan, ya Allah batal. Begitu. Doa enggak apa-apa. Doa. Begitu. Silakan ente doa apa aja dalam sholat. Lagi sujud boleh. Doa apa aja. Yang bagus mau doa maksud. Lagi sholat yang dibimbing oleh Nabi. Utang, ya itu kan diajarin. Wa a'udzubika minal maghram wal maksam. Kan Nabi baca. Begitu sholat apa aja lah. Begitu. Tapi doa yang boleh. Adakah doa yang tidak boleh? Ada. Nyumpain orang lagi sholat, begitu. Nyumpain, begitu. Tanpa ada alasan yang benar. Allah mal'an siapa yang nggak benar alasannya. Padahal dia nggak apa-apa, cuman baru framing doang, langsung kita sumpahin. Pada duit kita dicolong juga kagak, ditonjok kagak. Nggak boleh nyumpain orang. Kalau kemudian itu tanpa hak. Kalau ada hak, silakan doa, silakan doa. Walau li ghairi, sekalipun doanya buat orang lain, doain anak. Begitu anak kita lagi ujian, lagi sholat, kita sujud doa.
Boleh Allah menajih siapa anaknya namanya? Mamad. Allah menajih Mamad fil imtihan wal ikhtibar bihaqqi qaulika fi haqqi khalilika Ibrahim alaihissalam wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Enggak lagi sholat begitu doa yang maknanya ya Allah sukseskan anak saya tuh si Mamad ujiannya begitu, silakan saja asal berbahasa Arab. Doanya buat orang lain enggak apa-apa, enggak, silakan. Tapi catatan doa termasuk catatan ibadah yang butuh dilafalkan yang di atas tadi, yang bikin gak batal bila taklid. Asal nadarnya, kalau nadar yang di atas jangan pakai taklid. Kalau pakai taklid nggak bisa. Jikalau proyek saya goal saya mau wakaf, batal, pakai jikalau. Begitu. Kalau wakaf aja nggak pakai jikalau. Itu yang kayak begitu. Nadar saja. Begitu, silahkan. Merdekan budak. Wala khitabin li makhlukin. Doanya jangan ngajak bicara sama makhluk. Doanya enggak boleh kalau ngajak bicara sama makhluk doanya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa enggak boleh kalau doanya ngajak bicara kepada makhluk. Contoh, lagi sholat ada orang bangkis ganjering, dia baca alhamdulillah, kita doa rahim yarhamukallah, tuh namanya ngajak bicara sama orang lain. Yarhamukallah, moga Allah merahmati anda, namanya kita berhenti berkomunikasi dengan Allah, berkomunikasi dengan dia. Ini menjadi batal adanya, Mana contoh nadar yang pakai taklid? Insyafallahu maridi fa'alayya itqu raqabah. Kalau sekiranya Allah nyembuhin abah saya yang lagi sakit, maka wajib saya memerdekakan hamba saya. Kalau Allah menyembuhkan abah saya yang sakit, maka saya mau sedekah 500.000 ke masjid At-Tawwab. Batal, berbahasa Arab. Apalagi bisa. Kenapa? Pakai taklid, segat taklid. Begitu juga doa pakai taklid, batal juga sholatnya. Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni dosa saya kalau kau mau. Enggak mau, enggak apa-apa juga. Ini enggak boleh begitu. Kalau minta yang mantap, kalau minta kayak begitu enggak bakalan dikasih. Minta yang mantap. Allah marzuqni in syi'ta, ya Allah kasih rezeki saya kalau kau mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa juga, batal. Kenapa? Karena pakai taklid. Kalau ngomong kepada makhluk itu bisa batali daripada sholat kita, kecuali makhluk itu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ngomong sama Nabi lagi sholat enggak batal. Ini hebatnya Nabi. Kita lagi sholat ngobrol sama Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Bahasa kita assalamualaikum ya Rasulullah, itu bahasa kitanya. Assalamualaikum ya Nabi, itu lagi sholat kirim salam sama Nabi. Ini makhluk tapi Nabi enggak batal kalau sama Nabi. Kenapa? Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abu Sa'id Ibnul Mu'alla radhiyallahu ta'ala. Imam Nawawi tulis di dalam kitab Al-Majmu', Nabi Abu Sa'id Al-Mu'alla lagi sholat, lalu kemudian dipanggil oleh Rasulullah. Dia lagi sholat. Abu Sa'id lagi di mana? Beliau lagi sholat. Maka Abu Sa'id dipikir lagi sholat, diterusin sholat.
cuman dicepetin sholatnya. Akhirnya sesudah salam nyamperin Nabi, mohon maaf ya Rasulullah, tadi saya lagi sholat. Ditegur oleh Nabi, alam yaqulillahu ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ente nggak baca Quran Abu Sa'id? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai orang beriman, ijabahlah, sahut saja bila Allah Rasulnya manggil, jawab aja. Jadi kalau sama Nabi enggak batal, mestinya ngomong Abu Sa'id, ya Rasulullah, ada apa? Enggak batal, terusin aja sholat sama Nabi kita. Oleh karena itu para ulama min khosaisil Mustafa sallallahu alaihi wasallam adamu butlani sholati biijabati, di antara keistimewaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat kagak batal dengan menjawab panggilan Nabi. Ini hebatnya Nabi. Bagaimana kalau kita panggilan orang tua, kita lagi sholat, haram kalau sholatnya wajib. Lagi sholat, ibu kita manggil, Mamat, kita jawab labbaik ya umma, begitu, batal. Apalagi jawabnya yoi, jawabannya jangan kagak, begitu, batal. Dan haram, sholatnya batal, haram, dosa kalau sholatnya wajib. Kalau sholat sunnah bagaimana? Kalau bakalan orang tua kita kecewa kalau kita enggak jawab, handphone bunyi, mana emak kita lagi, sholat kita duha, kata kita kalau enggak diangkat emak biasanya ngomel, batalin sholatnya, enggak apa-apa dan enggak dosa. Udah batal aja, angkat aja handphone, iya mak, sholatnya batal. Karena bukan Nabi emak kita, bapak kita sama, begitu. Makhluk itu menjadi batal padanya. Batalin kalau sholat sunat, ibunya manggil, kalau bakal ibunya marah, begitu, orang tuanya begitu. Wakada indah khitabi makhlukin, begitu juga batal sholat ketika kita mengajak bicara makhluk ghairin Nabi, selain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nggak batal, baca sholawat dari sholat, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, nggak batal, nggak apa-apa. Lagi sholat, begitu, lagi sholat, saudara sholat, begitu, bagus, nggak apa-apa. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak batal, begitu. Bagaimana contoh mengajak bicara sama orang lagi sholat? Nadartu laka bikada, kita lagi sholat, aku nadar memberikan duit 1 juta buat engkau. Engkau makhluk, bukan Nabi, batal sholat. Atau teman kita bangkis, yarhamukallah atau rahimakallah, batal sholat, batal sholat, batal. Bagaimana orangnya itu orang mati, kita lagi sholat, ada mayit dibawa ke masjid, lagi sholat kita baca rahimakallah, moga-moga Allah merahmati engkau wahai almarhum, batal sholat kita. Jadi an-nutqu naw'an, ngomong itu ada 2 macam dalam sholat. Ada an-nutqul mubtil, ada an-nutqu ghairul mubtil. Ada ngomong yang tidak membatalkan, salah satunya doa, zikir. Sudah lagi sholat zikir, maka sholat tasbih enggak apa-apa orang tasbih. Tapi kalau tasbihnya pakai ta'liq, batal. Subhanallah insyaallah, pakai ta'liq, batal. Jadi intinya saudara lagi sholat, mau doa, monggo, mau doa. Tapi saya nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya wis, doanya dalam hati aja. Lagi sujud dalam hati,
mulutnya rapat, hatinya ngomong, ya Allah, saya minta rezeki yang halal yang berkah. Di hati, enggak apa-apa. Itu bukan mengucap, namanya kata-kata hati. Itu bukan doa, bukan. Wong di hati. Doa mau kudu diomongin. Ngomong, ya Allah. Itu bakal batal sholat kita kalau bahasa Indonesia. Bahasa Arab doanya. Jadi mau minta apa aja dalam sholat, tanya sama yang mengerti bahasa Arab di kampungnya. Saya mau minta begini, 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 begini. Kira-kira Arabnya bagaimana? Tanya. Pengen dibaca dalam sholat, boleh, boleh. Silahkan. Begitu. Mau mendoakan anak, boleh. Dalam sholat, asal bahasa Arab, enggak apa-apa. Yang penting jangan khitab. Itu bakal menjadi batal adanya. Segini aja. Wa yusannu li musallim sullima alaihi ar-raddu bil isyarati bil yadi. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam.